القلب ففاض بحب كتاب الله. أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه، شكرا يا رباه، شكرا يا رباه. Untuk bisa kembali melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kemuliaan kiranya bagi kita yang menjadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, jadikan sebagai hamba yang bisa memanfaatkan waktunya untuk sebuah kebaikan. Dan tak lupa salam dan salawat kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan kepada kita petunjuk yang mana tidak seorang berpegang teguh dengan petunjuk tersebut maka dia tidak akan tersesat selama hidupnya. Jamaah yang berbahagia, pada malam hari ini yang seharusnya membawakan kajian tarawih atau ceramah tarawih adalah Ustaz Ikhwan Muhammad Ikhwan Abdul Jalil, tapi beliau memanahkan jadwal beliau pada malam hari kepada kami. Jadi kalau bisa dibahasakan maka tidak ada rotan agar pun jadi. Alhamdulillah pada malam hari ini kami akan melanjutkan apa yang menjadi amanah beliau, yang mana pada buku 50 kaidah dari Al-Quran yang disusun oleh Profesor Dr. Umar Mukbil, salah seorang dosen di Jamiatul Qasim di Saudi Arabia, penulisnya masih hidup. Terakhir beliau memberikan jauh sempat ke Madinah 2 pekan sebelum 1 pekan sebelum Ramadan, memberikan daurah pra Ramadan kepada orang-orang yang ada di Madinah. Beliau termasuk dosen yang aktif dalam melakukan kegiatan dakwah dan aktif menulis, dan di antara buku beliau adalah 50 kaidah dalam kehidupan dari Al-Quran. Kaidah ke-9 yang beliau tuliskan dalam bukunya adalah sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran surat ketiga pada ayat ke-36. Surat 3 ayat ke-36 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, potongan ayat beliau Profesor Dr. Umar Mukbil ini mengambil kaidah sebuah potongan ayat, tidak ayat secara utuh, dan inilah kebiasaan beliau dalam beberapa kaidah yang ada dalam bukunya. Biasanya mengutip sebuah kata yang dianggap penting dalam sebuah kaidah. Ya, tidak semuanya, dan memang kaidah itu sifatnya sederhana, ringkas. Tidak dikatakan kaidah kalau dia panjang. Makanya di dalam beberapa kaidah tafsir, kaidah fikih, maka selalu cari sebuah potongan ayat, sebuah potongan kata yang mewakili apa yang akan disampaikan dengan bahasa yang seringkas mungkin. Itulah kaidah. Ya, makanya dalam sebuah perkataan Arab dikatakan ma qalla wa dalla khairun mimma kathura wa alha. Sesuatu yang ringkas tapi lebih mengena langsung kepada inti pembahasan jauh lebih baik daripada yang banyak tapi kemudian tidak jelas di mana poin pembahasannya. Jamaah yang berbahagia, kaidah yang disebutkan oleh Profesor Dr. Umar Mukbil ini berbunyi walaysa dzakaru kal untha. Tidak sama antara lelaki dan perempuan. Jadi ini kaidah yang beliau angkat, walaysa dzakaru kal untha, potongan ayat dalam surat Al-Imran ayat ke-36. Kalau kita ingin melihat ayatnya secara sempurna, ayat ke-36 ini, maka Allah SWT berfirman, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ketika ibunda dari Maryam, ya, Maryam ini punya surah sendiri dalam Al-Quran, surah ke-19 ceritanya, dan dia merupakan ibunda daripada Nabi Isa. Ketika
orang tuanya yang bernama, disebutkan dalam beberapa riwayat, nama dari istri Imran, ini kan surah Al-Imran ya. Imran atau Imrana. Jadi surah Al-Imran ini diberikan nama untuk khusus surat ini, yang mana istri beliau yang itu bernama Hannah bintu Faqud. Hannah bintu Faqud ini yang kemudian ingin memiliki seorang anak lelaki, ya, ingin memiliki seorang anak lelaki yang kemudian dinadarkan kapan lahir seorang anak laki-laki, maka dia akan wakafkan, dia akan jadikan anak tersebut sebagai muharrarah, sebagai seorang yang dikhususkan untuk melayani Baitul Maqdis, melayani Baitul Maqdis di Palestina sana. Ya, melayani dalam artian semua hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masjid, kepentingan Baitul Maqdis, maka dilaksanakan oleh anaknya ini. Ya. Tapi cita-cita seorang Imran, ya, istri daripada Imran ini yang ingin mendapatkan anak laki-laki ternyata tidak sebagaimana yang Allah inginkan. Makanya ayatnya mengatakan falamma wada'at, ketika dia, ya, istri daripada Imran ini melahirkan, dan ternyata yang dilahirkan ini, ya, perempuan, bukan laki-laki sebagaimana yang dia inginkan. Ya, karena dia ingin laki-laki supaya pekerjaannya lebih banyak, bisa lebih banyak lah yang bisa dilakukan kalau laki-laki, karena mungkin fisiknya yang lebih kuat daripada seorang perempuan. Makanya ketika dilahirkan, qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ya, Imran ini, saudara istri daripada Imran ini, merasa sesuatu yang tidak sebagaimana yang diinginkan, merasa sedih. Ya, wada'tuha untha, ya Allah, saya melahirkan dia ternyata seorang perempuan, tidak sebagaimana yang saya inginkan, seorang laki-laki yang bisa lebih banyak kerjanya dan bisa lebih banyak ibadahnya dan seterusnya. Wallahu a'lamu bima wada'at. Tapi ingatlah, ya, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya, ya, lebih tahu apa yang ada di dalam perut Imran ini, yang kemudian nanti didamai dengan Maryam. Kemudian datanglah ayat yang menjadi kaidah daripada buku itu, walaysa dzakaru kal untha. Jamaah yang berbahagia, semua kita tahu dan semua agama yang pernah ada di muka bumi ini, tidak pernah ada satupun agama yang menyamakan antara laki dan perempuan. Tidak pernah. Agama apapun itu, ya, agama apapun itu tidak akan ada sebuah agama yang menyamakan antara laki-laki dan perempuan. Begitu banyak, ya, begitu banyak ayat di dalam Al-Qur'an, ya, secara akal saja, maka sungguh banyak perbedaan antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam sebuah ayat dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Aw may yunashsha fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin." Allah menceritakan ketika para kaum musyrikin Arab menjadikan malaikat sebagai anak-anaknya Allah, anak perempuannya Allah. Orang Arab kafir ketika sebelum datang Nabi Muhammad SAW, mereka ketika memiliki anak perempuan pasti mereka akan membunuhnya. Ya, makanya dalam ayat wa idzal mawudatu su'ilat, ketika, ya, anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup pada hari kiamat ditanya. Ya, ini menceritakan bagaimana kebiasaan orang-orang kafir Quraisy sebelum datang Rasulullah SAW. Mereka sangat tidak senang dengan anak perempuan. Ya. Tapi anehnya, ya, mereka menjadikan, ya, karena agama yang ada sebelum Nabi Muhammad SAW dengan Islamnya, ya, di kalangan Arab itu ada penyembah malaikat, ada penyembah malaikat, dan mereka meyakini bahwa malaikat itu adalah anak-anak perempuan dari Allah SWT.
ya sungguh sangat bertentangan sebenarnya. Mereka tidak serang untuk diri mereka anak perempuan, tetapi mereka menjadikan malaikat itu sebagai anak perempuan Allah. Ya, sesuatu logika yang tidak masuk di akal. Ya, kemudian yaitu karena hawa nafsu, karena kejahilan, karena kebodohan, mereka tidak ridho untuk mereka sendiri anak perempuan, tapi mereka menjadikan untuk Allah anak perempuan yang berupa malaikat. Ya, kemudian Allah SWT menyinggung mereka. Awaman yunasya'u fil hilyati, apakah mereka, ya, orang-orang kafir Quraisy itu menjadikan, ya, orang yang sejak kecil itu dia selalu cinta dengan perhiasan. Ya, sejak kecil memang sudah dipasangi anting-anting, sudah dipasangi perhiasan sejak kecil, sejak lahir. Kalau dikatakan perempuan langsung dipasangi perhiasan. Ya, mereka menjadikan, ya, perempuan yang sejak awal, ya, butuh untuk hiasan, ya, dan perempuan itu pula, ya, sifat yang disebutkan dalam ayat tersebut. Dan ketika perempuan itu berseteru, ya, berjidal, berdebat, ya, kadang perempuan itu susah, ya, ini sifat yang disebutkan Allah SWT, susah untuk kemudian mengendalikan dirinya, ya. Karena biasanya hal seperti ini, ya, perempuan itu banyak terbawa perasaan. Ya, atifah, perasaan itu lebih dominan daripada akalnya. Ya, makanya sebentar nanti kita sebutkan ada beberapa hal yang kemudian membedakan seorang laki-laki dan perempuan di dalam hukum-hukum syariat. Meskipun beberapa hal perlu untuk diluruskan. Ya, jadi dari segi penciptaan fisik saja memang, ya, laki-laki itu beda dengan perempuan. Ya, makanya seseorang yang senang dengan perhiasan, seseorang yang senang dengan hal-hal yang bukan, Islam tidak melarang yang namanya seni, tidak melarang yang namanya keindahan, tidak. Tetapi kita ditanbih, kita tidak dianjurkan untuk terlalu banyak memperbanyak yang namanya hal tersebut, perhiasan. Ya, seorang wanita, dan itulah tabiat wanita. Wanita itu suka yang indah-indah, suka yang namanya perhiasan. Itulah tabiat Allah SWT kepada mereka. Ya, makanya kalau ada perempuan yang laki-laki yang suka perhiasan, wah, ini yang perlu dipertanyakan. Ya, artinya dia sudah mendekati tabiat yang tidak sebaiknya dia miliki. Ya, tidak sebaiknya. Makanya ada sebuah syair dalam bahasa Arab, panjang syairnya, tapi kesimpulannya seperti ini. Dia menceritakan bagaimana sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Ya, katanya seperti dalam syair itu, jika engkau tidak mau belajar karena cuaca panas, tidak mau belajar karena lapar, tidak mau belajar karena banyak urusan dan yang lain-lainnya, maka apa kata penyair tersebut? Maka sinilah kamu, saya bagaikan kamu anting-anting dan duduklah bersama perempuan. Kalau sudah seorang tidak mau belajar karena alasan panas, tidak ada PT-PT dan seterusnya, laki-laki itu mencari jalan. Laki-laki itu harus mencari jalan. Makanya kalau ada orang seperti itu, panggil dia, kasih ganti anting, suruh duduk sama perempuan saja. Ya. Apa namanya? Ini menyinggung kita, ya. Saya pribadi dan kepada kita semua, bahwa kalau kemudian kita sukanya istirahat, sukanya berleha-leha, ya, makanya cocok juga disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, ya. Jika ada seorang pemuda tidak belajar di masa mudanya, maka apa kata beliau di ujung syairnya? Fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Maka panggil dia, takbir depannya 4 kali, dia sudah meninggal itu. Ya, karena seorang pemuda memang itu diharapkan dia bisa belajar. Ya, diharapkan dia bisa menuntut ilmu supaya apa? Supaya dia bisa memanfaatkan waktunya di saat muda itu yang, ya, waktu muda itu semuanya baik. Ya, makanya dalam beberapa doa Rasulullah SAW, a'udzubika minal ajzi. Ya, saya berlindung kepadamu ya Allah dari kelemahan, dan dalam doa yang lain minal harami, dari usia tua. Kalau sudah tua nih susah nih, kalau masih muda masih bisa mencari jalan.
Ya, tapi kalau dia tidak mau menuntut ilmu, entah kita beri takbir 4 kali atau kasih anting-anting saja. Ya, gabung sama perempuan kalau tidak mau belajar. Ya, jadi ayat ini menceritakan kepada kita ya bagaimana seorang perempuan itu sangat beda dengan yang namanya laki-laki. Makanya ketika ada ya gerakan yang belakangan meributkan masyarakat Indonesia, ya LGBT dan teman-temannya, ya ini artinya kita melihat seluruh ajaran yang ada di dalam agama-agama sebelumnya, agama yang paling sesat sekalipun mereka tidak akan pernah menyamakan antara laki dan perempuan. Ya. Maka ketika ada yang kemudian datang dan menyamakan antara laki dan perempuan, maka dia sudah menyalahi aturan-aturan agama yang benar kita sebagai Islam dan apalagi agama-agama sebelumnya. Jadi memang sungguh sangat jauh ya perbedaan antara laki dan perempuan dari segi fisik, maka kelihatan memang ya laki-laki itu ya diberikan kemampuan oleh Allah SWT untuk mengerjakan beban yang berat, mengerjakan pekerjaan yang berat. Sebaliknya wanita diberikan kelembutan, ya kelemahan dalam fisik yang kemudian cocok untuk menjadi seorang ibu, ya yang bisa membelai anak-anak itu, ya ibu-ibu, ya kapan dia keras, wah susah itu. Ya makanya itulah Allah SWT menciptakan ada yang keras, ada yang lembut, ya untuk saling melengkapi, Allah SWT berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, laki-laki itu perempuan itu adalah pakaian buat seorang laki-laki, dan begitu pula laki-laki itu juga menjadi pakaian bagi seorang perempuan. Ya, intinya Allah SWT menciptakan segala sesuatu itu ada hikmahnya. Ya, yang bisa merawat, yang menjadikan seorang anak bisa dewasa dengan baik, bisa menjadi anak yang normal ketika dia mendapatkan belayan kasih sayang ibunya yang begitu lembut. Ya. Dan paling susah bagi seorang bapak itu merawat anak. Ya, ini sangat berat. Ya, karena memang jiwa kita memang tidak seperti ibu-ibu itu. Ya. Baru kencing 2 kali 3 kali malam-malam sudah capek. Ya. Nah, urus kena itu. Ya, kalau ya. Tapi itulah. Kira-kira kalau perempuan dia sabar, dia menikmati, karena itulah jiwanya. Makanya dari sini saja susah memang untuk menyamakan antara laki-laki dan perempuan. Di dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan walaysa dzakaru kal untha. Tidak sama antara laki-laki dan perempuan itu. Di dalam Al-Qur'an semua kata itu sudah sesuai pas dengan posisinya. Dan kita harus yakini semua kata yang ada di dalam Al-Qur'an itu sudah pas posisinya di situ. Jangan diputarbalikkan. Tidak boleh kita mengatakan, dan dalam bahasa Arab mudah sebenarnya sama saja artinya. Walaysa al-untha kadzakar atau walaysatil untha kadzakar. Tidak sama perempuan itu dengan laki-laki. Ya, tetapi Al-Qur'an bahasanya ingin mengedepankan laki-laki karena memang laki-laki ini yang diinginkan oleh Imran, suami dari Imran, makanya didahulukan. Padahal sebenarnya bisa dalam bahasa dia normal saja, tidak ada salahnya. Tapi dalam bahasa Al-Qur'an semua susunan di dalam Al-Qur'an itu semua sudah rapi, tidak bisa diotak-atik lagi. Ya, ada sebuah kisah dari seorang dosen tafsir. Dia pernah menulis sebuah ayat di papan tulis. Semua ditulis lengkap. Kemudian dia bertanya kepada masing-masing mahasiswa yang hadir belajar ketika itu. Ada beberapa kata yang ditunjuk. Ya, ditunjuk kata ini kira-kira sinonimnya dalam bahasa Arab apa? Sebutkanlah ini sinonimnya, dihapus. Kata itu dihapus digantikan dengan kata yang lain. Yang lain lagi cari sinonimnya digantikan dengan kata yang lain. Kemudian dibaca ternyata tidak enak rasanya. Padahal sama-sama artinya. Karena memang Al-Qur'an itu susunannya dari Allah SWT. Wa innahu latanzilun birabbil alamin. Al-Qur'an itu datang dari Allah SWT. Susunannya itu seperti itu. Ya, susunannya seperti itu. Jadi jangan pernah
bisa coba-coba diganti dengan kata-kata yang lain. Oh tidak, bahasa Arab yang ada yang dalam Al-Quran itu adalah bahasa yang paling fasih, bahasa yang tidak bisa diganti, diganggu-gugat satu huruf pun. Ya, makanya kan Allah Subhanahu wa taala menantang, ya, menantang jin dan manusia, ya, untuk mendatangkan satu kitab, ya, kemudian mendatangkan 10 ayat, kemudian mendatangkan satu ayat, tidak ada yang bisa. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu bahasanya sangat indah, bahasanya sangat indah. Suatu ketika ayah dari Khalid bin Walid yang bernama Al-Walid bin Mughirah, salah seorang penyair dari Arab, ya, dikatakan dalam biografi Walid bin Mughirah ini, dia itu termasuk orang yang menguasai syair-syair Arab yang ada di zaman itu dan sebelumnya. Ya, syair memang merupakan hal yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat Arab pada saat itu. Ya. Kemudian, ya, dia juga bukan sekedar menguasai syair manusia, tapi dia juga menguasai syairnya pada alam jin. Ya, bagaimana hebatnya kira-kira ini? Ya, bukan cuma puisinya manusia dihafal, tapi puisinya jin-jin juga dihafal. Bagaimana kira-kira ini? Ya, nggak tahu bahasanya bagaimana puisi jin itu. Itulah yang ada dalam biografi Walid bin Mughirah, bapak dari Khalid bin Walid yang mati dalam keadaan kafir. Kesempatan dia masuk Islam besar karena dia seorang penyair, tapi hidayah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidayah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika dia pernah mendengarkan Al-Qur'an. Kemudian dia bercerita kepada kaumnya, kepada teman-temannya, gengnya. Dia katakan, saya dari Muhammad mendengarkan sebuah hal yang sangat indah, disampaikan di dalam buku, ditulis dalam beberapa buku sejarah, ya, seperti ini. Walid bin Mughirah mengatakan seperti ini, inna lahu lahalawa. Al-Quran itu ada rasa manis ketika kita mendengarkannya. Ini orang kafir. Kata orang Arab, al-fadlu ma syahida bihil a'da. Ya, kelebihan Anda itu adalah apa yang disaksikan oleh musuh-musuh kita. Kalau kita teman-teman baru kita memuji teman kita itu biasa. Tapi beda yang memuji lawan kita. Itu memang betul-betul pujian yang aslinya, bukan dibuat-buat karena mungkin karena teman. Ini tidak. Al-fadlu ma syahida bihil a'da. Sebuah kelebihan itu aslinya ketika musuh kita yang mengatakan seperti itu. Ya, ini Walid bin Mughirah ini memang musuh Islam, orang kafir. Ya, gengnya Abu Lahab dan teman-temannya. Ya, dia mengatakan, saya mendengarkan Al-Quran itu innalahu lahalawa. Ada rasa manis kalau saya mendengarkan Al-Quran itu. Ini dia menguasai syair jin dan syair manusia ini. Ya, saya mendengarkan sesuatu yang aneh dan ketika saya mendengarnya terasa manis. Ada rasa manis yang terasakan. Wa inna lahu laqalawah. Al-Quran itu bahasanya ada stylenya, ada gayanya yang tidak sama dengan gaya jin dan manusia. Ya. Terus dia mengatakan, wa inna a'lahu lamusmir. Kalau dia sebuah pohon, Al-Quran itu sangat lebat pohonnya, sangat lebat buahnya. Ya, orang Arab kalau cerita tentang pohon luar biasa itu. Kenapa? Karena mereka tidak lihat pohon di sana kecuali kurma saja. Tapi dia bisa membayangkan bagaimana itu lebatnya sebuah pohon. Iya. Dia katakan wa inna a'lahu lamusmir. Kalau dia sebuah pohon maka dia luar biasa rindang dan buahnya banyak sekali. Ini perkataannya siapa? Musuh Islam. Ya, yang tahu itu Al-Quran bagaimana. Ya, terus dia mengatakan wa inna asfalahu lamughdiq. Kalau dia mata air, maka luar biasa derasnya itu Al-Quran. Ya, tapi kita mungkin jarang merasakannya karena kita mungkin tidak tahu bahasa Arab. Ini penguasa syair jin dan manusia ini. Dia betul-betul mengatakan bahwa itulah bahasa Al-Quran. Ya, makanya tidak heran kalau dalam beberapa kisah, ya, beberapa orang kafir bersendiri mengendap-endap untuk mendengarkan Muhammad sholat. Ternyata beberapa orang ini ketemu sama-sama. Ternyata kamu juga mendengar Al-Quran. Iya, mereka semua lari. Artinya memang tidak bisa dibohongi namanya hati. Ya, tidak bisa dibohongi namanya hati itu kalau ternyata Al-Quran seperti magnet.
bagi orang Arab, bagi yang paham bahasa Al-Quran, seperti magnet. Ya, tidak bisa dibohongi. Ya, makanya beberapa, kalau kita mungkin lihat YouTube, ya, beberapa beberapa syekh yang sering direkam bacaannya, di antara syekh yang imam di Riyadh yang pernah di YouTube ditampilkan, dia mengaji di hadapan seorang manajer asing yang kerja di Riyadh itu, orangnya tentu Kristen. Dia memperdengarkan beberapa ayat, ya, terus ditunggu apa tanggapan Anda dengan perkataan tadi. Dia mengatakan enak bahasanya, terasa sejuk. Dia tidak Islam tapi dia merasakan. Ya, inilah orang-orang yang betul-betul tahu bagaimana sebenarnya Al-Quran itu. Ya, Al-Quran itu, makanya alasan mereka, ya, dalam sebuah surah Al-Quran dikatakan bahwa wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Ya, orang-orang kafir itu mengatakan seperti ini kepada teman-temannya, buat kegaduhan kalau ada orang baca Quran. Supaya apa? Supaya tidak masuk di sini. Kalau sudah masuk di sini pasti masuk di sini. Ya, makanya penguasa syair jin dan manusia tadi mengatakan dia punya rasa manis, dia punya style sendiri. Ya, kemudian luar biasa, kalau dia pohon sangat lebat buahnya, kalau dia mata air deras sekali. Kemudian wa innahu ya'lu wa la yu'la alaihi, dan sungguh bahasa Al-Quran itu tinggi dan tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Ya, inilah ya perkataan musuh kita, perkataan musuh Islam, bahwa memang Al-Quran itu sangat indah bahasanya. Nah, sama dengan susunan kata tadi ini. Ya, walaysa dzakaru kal untha. Jadi yakin saja semua susunan di dalam Al-Quran itu tidak bisa diotak-atik, harus seperti itu. Harus seperti itu, karena itulah bahasa yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam Islam beberapa hal yang membedakan antara laki dan perempuan, ya, sebenarnya banyak, tapi ada beberapa hal yang kemudian kita akan sampaikan. Ya, di antaranya adalah memang itulah Allah Subhanahu wa taala, ya, menciptakan laki dan perempuan, masing-masing punya hal yang khusus bagi mereka. Laki-laki punya hukum khusus, perempuan punya hukum khusus. Ya, di dalam hal-hal yang dijadikan pembeda antara laki dan perempuan dalam masalah syahadah, di antaranya persaksian. Ya, juga di dalam masalah mirath, ya, harta warisan. Ya, harta warisan. Dalam masalah harta warisan, maka kita semua pahami bahwa ya, laki-laki itu mendapatkan 2 bagian, perempuan mendapatkan 1 bagian. Tetapi ini hukum tidak berlaku sepenuhnya. Ya, kalau kita belajar faraid, belajar ilmu waris, pembagian harta warisan, maka ada kondisi, ada keadaan di mana perempuan itu mendapatkan lebih daripada laki-laki. Jadi jangan kemudian dikatakan bahwa bagian laki-laki itu 2, bagian perempuan itu 1. Ya, silahkan dicari sendiri. Kalau pulang ke rumah browsing atau tanya ustaz, intinya ada sebuah keadaan di mana perempuan itu mendapatkan harta warisan jauh lebih banyak daripada laki-laki. Ya, jadi kita katakan, orang-orang yang mengatakan bahwa ini Islam, ya, kalau pembagian harta warisan selalu yang laki-laki dilebihkan. Ya, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ya, laki-laki itu mendapatkan 2, perempuan mendapatkan 1, tapi tidak seterusnya seperti itu. Ada kondisi di mana perempuan mendapatkan lebih daripada laki-laki. Silahkan tanya ustadznya, tanya Syekh Google, ya, atau silahkan cari jawabannya. Intinya ada kondisi di mana perempuan itu mendapatkan bagian warisan jauh lebih banyak daripada laki-laki. Jadi apa yang mereka lontarkan bahwa hukum miras itu menzalimi kaum hawa, kaum wanita, tidak selamanya. Tergantung bagaimana posisi seorang perempuan di dalam pembagian harta warisan. Ya, begitu pula di dalam masalah persaksian. Ya, persaksian. Tetapi tidak semua persaksian yang kemudian dikatakan bahwa 2 perempuan itu sama saksinya dengan 1 orang laki-laki.
betul itu aturan umum, tapi ada kondisi di mana perempuan itu sama dengan laki-laki persaksiannya. Contohnya apa? Masuk Ramadan, masuk waktu Ramadan, itu persaksian antara laki dan perempuan sama. Ya, kalau ada perempuan yang kemudian melihat hilal, ya, kemudian bersaksi di hadapan pengadilan misalnya atau tim yang diamanahkan oleh pemerintah, ya, maka diterima persaksiannya. Ya, jadi tidak selamanya kemudian perempuan itu persaksiannya dikatakan ya dua sama dengan satu laki-laki, tidak. Ada beberapa kondisi yang kemudian perempuan itu disamakan dengan laki-laki dalam persaksiannya. Ya. Memang ya apa yang menjadi kaidah umum di dalam agama kita, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, memang laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Ya, karena memang laki-laki ini diberikan bagian lebih dari harta itu, dari warisan itu, karena memang yang paling sering berinfak itu siapa? Yang belanja siapa? Laki-laki. Ibu-ibu yang belanja, tapi siapa yang punya uang? Iya, laki-laki. Iya. Kalau wanita punya uang, itu tidak bisa diganggu gugat. Makanya ketika dia dikasih mahar, itu tidak bisa diambil. Siapa yang nafkahi perempuan? Suaminya. Jadi siapa yang kurang uangnya? Suaminya. Terus keluar uangnya, sementara uang yang diberikan kepada perempuan tidak pernah diganggu. Makanya wajar kalau dikasih satu, laki-laki dikasih dua, karena setiap hari harus dia belanja. Ya, adapun perempuan maharnya dia pegang terus, nggak pernah diganggu. Jadi disinilah keadilan dalam Islam itu. Ya, walaysa dzakaru kal untha, tidak sama memang antara laki dan perempuan, tapi ada hukum-hukum yang kemudian menjadikan syariat Islam ini begitu indah dalam kehidupan ini. Ya. Makanya ada sebuah cerita yang di negara barat sana, ya, dia ingin menikah dengan misalnya atlet olahraga, kalau salah olahraga lari atau kayak lari. Ya, dia ini suka sama teman berlatihnya. Ya, perempuan tentunya. Ya, dia ingin kemudian menikahinya, dan alhamdulillah dia menikahi perempuan sama-sama kafir. Ya, sama-sama kafir. Dia menikahinya, kemudian 2 bulan setelah itu dia cerai. Ya, dia ditanya kepada laki-laki yang bercerai ini, ya, atlet tadi itu menikah dengan atlet juga. Ya, kenapa bercerai? Wah, saya menikah dengan laki-laki. Ya, bagaimana berotot? Ya, habis-habisan juga dia. Ya, jadi Bapak sekalian dan jemaah yang berbahagia, memang ternyata hikmah Allah SWT menjadikan perempuan itu lemah lembut. Ya, disitulah kira-kira bagaimana dia bisa mengayomi anak-anaknya, bisa menyayangi suaminya, bisa melayani suaminya, dan seterusnya. Ini pertanda bahwa luar biasa. Ya, luar biasa Allah SWT dalam surat Ar-Rum. Ya, ini biasa ditulis di dalam undangan-undangan pernikahan. Ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah SWT menciptakan pasangan, ya, yang cocok tentunya dengan pasangan yang lain, yang kemudian menjadikan kita tenang ketika bertemu pasangan itu. Wah, bagaimana tidak tenang kalau juga atlet sama-sama keras? Ya, saya rasa itulah hikmah Allah SWT menjadikan kodrat seperti ini tidak bisa tergantikan. Jemaah yang berbahagia, itu kira-kira poin yang sering menjadi syubhat dari orang-orang liberal dan orang-orang LGBT dan teman-temannya, ya, bahwa Islam ini menzalimi perempuan, menzalimi hak-hak perempuan, padahal tidak. Ya, kalau kita sedikit saja mendengar uraian tadi, maka sebenarnya ya secara dalil, secara akal saja mereka sudah salah, apalagi secara dalil dalam agama kita, maka sungguh jauh dari kebenaran apa yang mereka ungkapkan tersebut. Kemudian jamaah yang berbahagia, sebelum kami tutup kalimat singkat ini, maka sebagaimana yang kami sampaikan tadi bahwa Al-Quran itu urutannya luar biasa,
tidak bisa digantikan, maka sepatutnya dengan belajar kaidah Al-Qur'an yang kita dengarkan dari para asatidzah semakin menambah semangat kita untuk membaca Al-Qur'an, semakin menambah semangat kita untuk menggali kandungan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini Al-Qur'an ini luar biasa, sangat luas maknanya. Sangat luas maknanya. Ada sebuah perkataan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah berkata, "Lau syi'tu la awqartu lakum 70 ba'iran min al-Fatihah." Ya. Ini potongan ini walaysa dzakaru kal unsa. Kal unsa ini 1 2 3 4 5. 5 kata saja sudah bisa menghanguskan seluruh syubhat-syubhatnya orang-orang barat. Ini Al-Qur'an baru 5 kata saja nih. Wa, dan, laisa, tidak, az-zakar, laki-laki, ka, seperti al-unsa. 5 kata saja ini sudah bisa menghanguskan semua syubhat-syubhatnya orang-orang kafir. Bagaimana satu Al-Qur'an? Ya, bagaimana satu Al-Qur'an? Artinya apa? Memang begitu banyak terkandung di dalam Al-Qur'an yang perlu kita untuk terus belajar. Ya, kembali kepada perkataan Ali bin Abi Thalib tadi. Seandainya saya bersungguh-sungguh dan mau duduk saja untuk mengajarkan surat Al-Fatihah, kata Ali bin Abi Thalib, maka saya akan mengajarkan kepada kalian kandungan surat Al-Fatihah sebanyak yang mana kalau kandungan tersebut saya tulis dalam buku, kemudian buku tersebut diangkut oleh 70 ekor unta, maka tidak bisa diangkut oleh 70 ekor unta. Itu cuma 7 ayat. Itu cuma 7 ayat. Ini Al-Qur'an 6.000 sekian ayat. Ya, meskipun berbeda-beda jumlahnya dari satu imam ke imam yang lain, tergantung qiraahnya apa. Ya, tergantung qiraahnya apa. Intinya itu baru 7 ayat. Ini tadi baru 5 kata saja dan potongan ayat ini sudah bisa menghanguskan seluruh syubhat dan sudah bisa memberikan kepada kita qanaah, ya, kepuasan, ya, menerima bahwa betul-betul agama kita ini benar. Ya, agama kita ini benar. Ya, surah Al-Fatihah saja yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib tadi itu di sebuah hal yang membuat kita berpikir bagaimana bisa sebanyak itu. Ya, kita ini biasa melihat tafsir Al-Fatihah mungkin cuma 2 jilid, itu sudah kita bilang banyak sekali. Ini kalau Ali bin Abi Thalib bilang, saya menulis tafsir surat Al-Fatihah, saya tulis semuanya itu 70 ekor unta tidak bisa dibawa. 1 ekor unta mungkin bisa muat sampai 200 jilid, 300 jilid. Kalau 70, itu pun dalam bahasa Arab sab'ina ba'iran, 70 itu angka yang paling banyak, bukan berarti angka yang 70 tidak. Makanya dalam ayat kan disebutkan istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullahu lahum. Wahai Muhammad, jika engkau meminta ampun kepada Allah untuk orang-orang munafik itu ataupun tidak meminta ampun, kalaupun kau minta ampunkan buat mereka 70 kali, ya, dalam bahasa Arab 70 itu bukan dikatakan angka 70, tidak. Itu 70 angka yang paling banyak buat mereka. Bukan 70 pasti, tidak, lebih daripada 70. Makanya kalau kita bilang tadi 70 ekor unta dikatakan bukan jumlah pasnya, berapa sudah? Artinya Bapak sekalian, ya, dari sini saya mengajak kepada saya sendiri pribadi dan kepada jemaah yang ada di sini, ya, untuk bisa banyak-banyak, ya, banyak-banyak rajin-rajin, ya, untuk belajar Al-Qur'an, rajin-rajin untuk menelaah, ya, kitab-kitab tafsir, rajin-rajin menelaah kitab hadis yang ditulis oleh para ulama kita, ya, karena bagaimanapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebelum meninggal beliau sangat menyesal. Kenapa? Kenapa selama ini saya tidak kerahkan waktu saya untuk mengkaji Al-Qur'an saja? Ya, beliau menyesal. Beliau termasuk Syekhul Islam. Ya, tidak semua orang bisa dikatakan Syekhul Islam, tidak semua. Ya, dihitung jari itu kalau kita melihat buku-buku di dalam literatur Islam itu dari berbagai macam mazhab, dari berbagai macam intinya literatur Islam, maka kita akan melihat bahwa yang disebutkan dengan Syekhul Islam itu terbatas. Dalam mazhab Syafi'i mungkin ada Syekhul Islamnya, tapi itu kan tidak dikatakan Syekhul Islam kalau bukan mumpuni dalam bidangnya. Ya, beliau ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia mengatakan, saya sungguh menyesal waktu saya habis dan saya tidak terlalu banyak menelaah Al-Qur'an. Beliau menyesal, padahal beliau punya tulisan tentang tafsir luar biasa. Tapi akhirnya beliau mengatakan, saya sungguh menyesal kenapa waktu saya terbuang banyak tidak bersinggungan dengan Al-Qur'an. Ya, padahal beliau kalau masalah tulisan luar biasa. Ya, dikatakan oleh
biografi yang menuliskan biografi beliau bahwa kemampuan beliau menulis satu hari itu sama dengan kalau tidak salah 70 orang. Cepat menulis. Makanya tulisan beliau tuh kurang bisa dibaca. Karena cepat menulis. Ya, mungkin tulisan dari dokter. Ya. Cepat sekali menulisnya. Dan dia mengatakan, saya sungguh menyesal tidak bisa menghabiskan waktu saya untuk banyak-banyak belajar Al-Quran. Artinya apa? Banyak menelaah. Tidak sekedar membaca, tapi bisa memahami kandungan yang tersimpan di balik Al-Quran tersebut. Ya, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya buat pribadi kami sendiri dan kepada jemaah sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.